Si Fedi itu ngajak kamu makan malam. Sekarang dia udah nunggu kamu di kafe. Apa? Makan malam? Gak bisa, Mali, dia sibuk mereka. Aduh. Kamu tuh ya, nurut sama mama. Jangan ngebantah terus. Sakit. Biarin. Ayo. Sang kuasa ada untuk. Segini cukup, Tante? Wah, lebih dari cukup. Makasih ya. Oke. Sepertinya kamu sudah cukup memenuhi semua kualifikasi yang kami butuhkan. Berarti saya diterima dong, Pak. Sebentar. Halo? Benar. Sudah bersama saya? Oh gitu? Oke. Ya, terima kasih ya. Gimana, Pak? Jadi saya diterima. Mohon maaf, sepertinya posisi yang Anda inginkan sudah diisi oleh orang lain. Loh, Pak, ini gimana sih, Pak? Bapak tadi bilang saya masuk kualifikasinya. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba Bapak bilang kalau posisinya itu udah diisi sama orang lain, Pak? Mohon maaf, kami tidak bisa jelaskan. Silakan dicoba di lain waktu. Perusahaan aneh ini. Sini, Pak. Sial semuanya. Pasti ada yang nggak beres nih. Kenapa juga tiba-tiba orang itu ngebatalin coba? Anak kemana lah ya? Heh, Lydia, sekarang juga cepetan kamu dandan. Ayo cepet. Aduh, ada apa sih, Ma? Kok tiba-tiba suruh dia dandan? Kamu tuh ya jangan ngebantah mama terus deh. Nurut kenapa sih sama mama? Iya, tapi ada apa? Kenapa Lydia harus dandan? Si Fedi itu ngajak kamu makan malam. Sekarang dia udah nunggu kamu di kafe. Apa? Makan malam? Gak bisa, Mali, dia sibuk mereka. Aduh. Kamu tuh ya, nurut sama mama. Jangan ngebantah terus. Sakit. Biarin. Ayo cepet sini. Gimana, Lid? Makanannya enak nggak? Kok dimainin gitu sih makanannya? Kenapa? Masih marah sama aku? Masih ngambek sama aku ya? Susah ya kalau ngomong sendiri. Mau pulang. Kok pulang sih? Ya nanti aja pulangnya, kamu di sini aja dulu, santai. Makanannya juga belum habis, ya kan? Ayo dong, tuh aku punya kejutan buat kamu. Aku itu udah sewa kamar yang spesial banget di hotel buat kita berdua. Nggak semua perempuan bisa ngobrol dengan uang dan kamar hotel. Ngerti? Oh, gila juga perempuan. Ini keterlaluan, Tante. Lydia siram muka aku di depan umum. Seumur hidup aku belum pernah diperlakukan seperti itu, Tante. Aduh, Fedi, Tante minta maaf ya. Tante akan kasih tahu Lydia. Maafin ya. Tante denger ya. Bulan ini aku nggak transfer uang sepeser pun ke rekening Tante. Ya ampun. Fedi, Tante mohon. Jangan, Fedi. Tante kan banyak banget tagihannya. Terus Tante harus bayar pakai apa? Itu urusan Tante, bukan urusan aku. Tante janji, Tante akan kasih tahu Lydia. Dan mulai besok, dia nggak akan macam-macam lagi. Bener, Fedi. Tante janji. Aku mau Lydia jadi milik aku seutuhnya. Iya, pasti, Fedi. Aku nggak main-main. Kalau Tante main-main, dan Lydia berlaku seperti itu lagi ke aku, Tante tahu sendiri akibatnya nanti seperti apa. Iya, Tante ngerti, Fedi. Diri. Mama ngapain? Kamu tuh udah keterlaluan ya. Bener-bener nggak tahu diri. Mama itu semua novel kesayangan aku. Kenapa Mama sobek? Mama jahat. Enak aja kamu bilang Mama jahat. Mama selama ini udah menghidupi kamu, tahu nggak? Tapi ternyata balasan kamu cuma seperti ini aja ke Mama. Mama, emang Lydia salah apa sih, Ma? Balasan apa? Kemarin kamu apain sih, Fedi? Kamu siram kan mukanya? Kurang ajar. Mama istighfar,
sama Fedi. Kamu kan tahu, Fedi itu baik sama kamu. Keluarga dia baik ke kita. Kamu jangan bikin malu dia seperti itu dong, Lydia. Ma, lagi pula kan keluarga Fedi mau harus bertanggung jawab atas keluarga kita. Mama lupa. Demi nutupin semua kesalahan perusahaan Bapak Fedi, Mama juga harus kena. Mama harus dipecat dari kerjaan Mama. Papa harus terkurung di penjara. Sampai Papa stres dan harus meninggal di penjara. Mama lupa. Saya emang udah tanggung jawab dan janji Papa Fedi buat ngenolong keluarga kita. Buat bertanggung jawab. Ma. Kalau emang Mama butuh uang, Lydia bisa bantu, Ma. Sebentar lagi novel Lydia bakal rilis. Berapa sih yang bisa kamu hasilkan dari novel kamu itu? Apa bisa membiayai hidup kita? Membiayai hidup Mama? Bisa asal Mama nggak boros. Mama nggak peduli. Pokoknya mulai hari ini, kamu harus nurut sama Mama. Atau kamu bakalan menyesal seumur hidup. Dan Lydia, mulai sekarang, lebih baik kamu siap-siap. Karena dalam 2 minggu lagi, kamu akan nikah sama Fedi. Ma, enggak, Ma. Mama, aku mohon, Ma. Aku mohon, aku nggak mau nikah, Ma. Mama, aku mohon. Ya Allah, yang Maha Pemberi Jalan, sesungguhnya hamba belum siap untuk menikah, apalagi dengan pria yang tidak hamba cintai. Hamba tak tahu harus berbuat apa, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah petunjuk kepada hamba. Amin. Lydia, coba lihat kebayanya. Bagus kan? Tuh, Mama pesan kebaya ini sama desainer yang terkenal itu loh, teman Mama. Dia bilang sama Mama, katanya ini dibikin khusus spesial buat pernikahan kamu. Bagus kan? Maaf, Ma. Lydia nggak bisa. Hah? Mama nggak mau dengan alasan apapun lagi, Lydia. Pernikahan kamu itu cuma tinggal 5 hari lagi. Kamu nggak bisa dong ngancurin ini semua. Ma, Lydia mohon, Lydia nggak bisa, Ma. Lydia nggak mencintai Fedi. Cukup! Mama nggak mau denger lagi ya. Kamu itu bener-bener anak yang nggak bisa diatur. Ma, Lydia mohon, Ma. Lydia mohon. Nggak ada yang bisa menghentikan pernikahan ini. Kamu harus nikah sama Fedi. Kamu bener-bener. Hah? Atau kamu mau ini, hah? Lydia. Astagfirullah, Mama, jangan, Ma. Kamu mau Mama mati? Atau kamu nikah sama Fedi? Ayo jawab. Jangan, Ma. Cepat jawab. Cepat jawab, Lydia. Jawab. Lydia mau nikah sama Fedi, Mama, jangan. Jangan, Ma. Lydia, tolong Lydia. Lakukan ini demi Mama. Ya, Nak? Cuma kamu anak Mama satu-satunya, Lydia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Fedi bin Zakaria dengan Lydia binti Budiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lydia binti Budiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Astagfirullah. Randu, kok baru datang kamu udah marah-marah gitu? Aku gagal lagi, Bu. Kamu tuh yang sabar ya, Nak ya. Cari pekerjaan itu memang sulit. Kamu harus mencoba lagi, ya? Iya, Bu. Tapi ini udah ke-7 kalinya, Bu. 7 kali gagal, Bu. Pas wawancara, mereka selalu menolak aku dengan alasan yang gak jelas, Bu. Padahal sebelumnya, aku ini masuk kriterianya mereka, Bu.
Itu memang belum rezeki kamu. Ini pasti gara-gara Fedi. Dia pasti sengaja menjegal aku supaya aku nggak punya pekerjaan. Karena semua rahasia terbesar dia itu ada di aku. Astagfirullahaladzim. Randu, kamu itu tidak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Tapi aku yakin, Bu. Ini pasti ulahnya dia, Bu. Kalau memang ada orang yang nggak suka sama kamu itu nggak boleh membalasnya dengan kejahatan. Kamu harus bertawakal, harus berserah diri sama Allah, ya. Tapi kalau aku nggak segera mendapatkan pekerjaan, kita mau makan apa, Bu? Iya, Ibu ngerti. Kamu harus coba cari kerjaan lain. Gak usah kerja kantoran, apa saja. Yang penting halal, ya. Aku coba, Bu. Yang penting Ibu terus doain aku ya. Pasti.